Maraknya video-video perempuan pengumbar aurat menjadi daya tarik para kaum laki-laki untuk berimajinasi melakukan onani, bahkan sampai kelewatan batas, mereka nekat untuk berbuat hal yang terlarang dengan perempuan yang bukan mahram. Bagi kaum perempuan berhati-hatilah jika sering mengumbar aurat, karena hal ini tidak sekedar pemicu pemerkosaan saja, mirisnya lagi bisa sampai kasus pembunuhan. Laki-laki yang mungkin sudah tidak bisa dikontrol nafsunya, mereka akan melakukan hal apapun demi memuaskan nafsunya. Sering terjadi pembegalan payudara di jalan juga akibat dari maraknya video-video yang tidak pantas dipertontonkan. Tapi ada juga yang berpendapat, itu semua karena pikiran laki-laki yang terlalu kotor. Ya, semua tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Saking besarnya akibat dari video perempuan pengumbar aurat, perempuan yang selalu menutup aurat juga terkena dampaknya. Banyak perempuan yang sudah menutup aurat tapi tidak terhindar dari kasus pemerkosaan. Laki-laki sangat sulit dalam menjaga nafsunya, seperti laki-laki yang sudah berkeluarga bisa sering minta jatah ke istri setiap hari, berbeda dengan perempuan yang bisa menahan nafsunya selama 4 bulan, seperti yang diterangkan dalam kitab Raudah Al-Muhibin. Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada istri Rasulullah Hafsah dan bertanya, "Wahai Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak melakukan hubungan intim?" Dijawab 4 bulan. Jadi bagi kaum wanita tolong kerjasamanya, karena yang bisa dengan mudah merusak iman laki-laki adalah perempuan yang tidak memakai apa-apa alias telanjang. Said bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis, yang merusaknya melalui perantara seorang wanita." Dan dari Hasan bin Solih, dia berkata, "Aku pernah mendengar setan berkata kepada wanita, 'Engkau adalah separuh pasukanku, engkau adalah anak panah yang kuluncurkan dan aku tidak pernah salah sasaran, engkau adalah penyimpan rahasiaku dan engkau adalah utusanku jika aku membutuhkan.'" Banyak kisah orang ahli ibadah tapi akhirnya melakukan pemerkosaan bahkan pembunuhan. Kisah ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia adalah orang yang paling tekun beribadah pada zamannya. Pada saat itu ada 3 orang laki-laki bersaudara yang memiliki satu saudari lagi seorang gadis. Ketika mereka hendak pergi untuk ikut berperang, mereka tidak tahu siapa yang akan menjaga dan melindungi saudari mereka, maka mereka sepakat untuk menitipkan saudari mereka kepada laki-laki ahli ibadah yang terkenal pada zamannya. Dengan penuh keyakinan mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya untuk sudi dititipi saudari mereka. Namun ahli ibadah menolak permintaan mereka dan dia berlindung kepada Allah dari keberadaan saudari mereka. Mereka terus mendesak ahli ibadah itu hingga akhirnya ia berkenan. Ahli ibadah itu berkata, "Suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai bawah biar aku." Dengan begitu, gadis tersebut berada di tempat ahli ibadah untuk sekian lama. Selama itu pula ahli ibadah selalu turun ke biarannya untuk memberikan makanan kepada sang gadis, namun sang ahli ibadah hanya mengantarkan di depan pintu biarannya. Iblis mulai menggoda sang ahli ibadah untuk mengantarkan makanan ke dalam biarannya. Karena begitu dahsyatnya bujukan iblis dengan iming-iming mendapatkan pahala yang besar dan perbuatan yang lebih baik, akhirnya sang ahli ibadah sering mengantarkan makanan sampai masuk ke biarannya. Lambat laun sang ahli ibadah berani ngajak ngobrol sang perempuan itu, hingga berjalan cukup lama setiap harinya. Karena saking dekatnya sang ahli ibadah dengan perempuan tersebut, sang ahli ibadah berani memegang paha sang perempuan dan memeluknya. Iblis terus memperdaya ahli ibadah dengan membisikkan bahwa hal itu merupakan kebaikan, hingga akhirnya dia menyetubuhinya dan perempuan itu pun hamil. Ketika tiba saatnya, gadis itu melahirkan seorang bayi. Ahli ibadah mulai khawatir jika saudara laki-laki sang perempuan datang sementara saudari mereka telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatannya. Karena ahli ibadah takut namanya tercemar, ia menuruti bujukan iblis untuk membunuh bayi tersebut. Kemudian juga karena takut perempuan yang ia hamili akan membongkar rahasia kepada saudara laki-lakinya nanti, akhirnya wanita itu dibunuh juga oleh sang ahli ibadah karena termakan rayuan iblis. Tidak berapa lama berselang, saudara-saudara sang perempuan datang dari peperangan, lalu mereka menanyakan saudari mereka. Singkat cerita, ahli ibadah itu ketahuan membunuh saudara perempuan laki-laki tersebut beserta bayi hasil pemerkosaan yang dilakukan ahli ibadah terhadap perempuan tersebut.
Kemudian iblis menggoda ahli ibadah agar selamat dari keadaan yang menimpanya sekarang. Iblis menyuruh ahli ibadah untuk tunduk kepadanya dan kufur kepada Allah. Maka ahli ibadah itu menyatakan kufur kepada Allah. Namun kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalib sang ahli ibadah.